Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki dari Media Indonesia Jurnalis. Hari ini saya berada tepatnya di depan gedung KPK. Dan hari ini juga ada aksi kasus dugaan korupsi bansos di Kabupaten Sabu Rajua NTT yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTT sejak 2018. Hari ini aksi akan segera berlangsung. Saksikan. DM Nusantara NTT desak KPK segera usut kasus korupsi dana bansos 35 miliar rupiah di Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur, NTT. Yang diduga dilakukan mantan Bupati Saburai Jua. Teman-teman semua, perlu saya sampaikan kehadiran kami DM Nusantara Nusa Tenggara Timur dengan Ikatan Keluarga Besar Saburai Jua Jabodetabek di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta hari ini tidak terlepas daripada ketidakadilan yang dipertontonkan oleh penguasa di Pulau paling selatan Indonesia. Pertama-tama saya mengawali aksi kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kawan-kawan semuanya, hari ini orang-orang muda masih memiliki ketegangan terhadap ketidakadilan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Saburai Jua, Pulau paling selatan paling pelosok Indonesia. Hari ini kawan-kawan semuanya, kehadiran kami merupakan Vox Populi alias suara rakyat yang hari ini berteriak di ibu kota. Hari ini kami berteriak meminta keadilan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oh, kemudian ada bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat kecil, masyarakat miskin yang ada jauh di seberang sana, tetapi kemudian ditilep oleh tikus-tikus berdasi yang tidak bertanggung jawab, kawan-kawan. Bagaimana mungkin Republik ini dipenuhi oleh tikus-tikus berdasi seperti ini? Mimpi kita adalah bagaimana kemudian mewujudkan Indonesia emas, tetapi hari ini generasi dipertontonkan oleh busuknya, bobroknya elit-elit penguasa. Apa yang bisa diteladani, kawan-kawan semua, dari oknum-oknum ini? Yang ada hanyalah generasi kali ini menjadi generasi cemas 2045. Betul apa tidak, teman-teman? Ini sebuah keresahan yang datang dari Pulau paling selatan Indonesia, saudara-saudara. Bahwa perlu saya sampaikan poin-poin tuntutan daripada aliansi. Teman-teman semua, kepada rekan-rekan media semua, flyernya ini ada salah. Yang satu, teman-teman. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada pihak institusi kepolisian Republik Indonesia yang sampai hari ini tetap komitmen konsisten menjaga daripada pergerakan setiap penyampaian aspirasi bangsa itu sendiri. Ini tentu amanah daripada undang-undang yang perlu pihak kepolisian jaga dan patuh terhadap perintah sebagaimana yang kemudian diamankan dalam undang-undang. Hari ini tentu salam kami kepada pucuk pimpinan tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi dan seluruh jajaran KPK. Hari ini tentu berangkat daripada satu peristiwa hukum yang kemudian menggerakkan kami dari Ikatan Keluarga Besar Kabupaten Sabu Rajua yang memang mendatangi KPK, tak lain tak bukan berangkat daripada satu peristiwa hukum yang sampai hari ini menjadi salah satu pertanyaan besar terkait tentang peran penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hukum yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Tentu Bapak Ibu sekalian, hari ini kenapa kita datang di KPK? Tentu kita tahu hari ini kasus yang sama yang dimana melibatkan kewenangan besar daripada Komisi Pemberantasan Korupsi
yang tak lain tak bukan bagaimana memberantas yang namanya praktek kekayaan di bangsa ini, kolusi, korupsi dan nepotisme. Hari ini yang terjadi di Kabupaten Sabuara Jua telah terjadi praktek dugaan kuat kami terkait tentang anggaran bansos tahun 2011-2013 yang dimana pada saat itu dipimpin oleh seorang bupati yang saat ini sudah statusnya sebagai mantan bupati Kabupaten Sabuara Jua, di mana bahwasannya telah terjadi dugaan kuat kami dalam pengauditan BPK telah terjadi bukti ada penyelewengan anggaran sebesar 35 miliar yang kemudian itu dihanguskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hari ini dalam melihat skala proses kasus yang kemudian ditangani oleh pihak penegak hukum di daerah, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, telah terjadi penyelidikan dan sampai status penyidikan. Namun hari ini menjadi pertanyaan besar kami, tidak ada tindak lanjut secara baik yang kemudian dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT. Ini yang kemudian menjadi salah satu pertanyaan besar kami, di mana peran penegak hukum secara aktif dalam membongkar terkait tentang skandal praktek kekayaan di bangsa ini. Hari ini kita tahu sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian belum ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sudah ada lembaga-lembaga penegak hukum lain dalam menangani perkara praktek kekayaan di bangsa ini. Namun secara jelas, secara pengalaman terbukti, beberapa lembaga penegak hukum tersebut tidak mampu bekerja dengan baik dalam menyelesaikan praktek kekayaan di bangsa ini. Maka di era reformasi kita mulai dikenal dengan munculnya salah satu lembaga independen yang kemudian dibangun untuk bagaimana menyelesaikan perkara praktek kekayaan di bangsa ini, yaitu tak lain tak bukan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Hari ini kita tahu secara regulasi KPK punya kewenangan yang lebih besar dari pihak penegak hukum lain kalau bicara soal tentang praktek kekayaan. Kita tahu KPK dipersenjatai dengan berbagai macam cara yang kemudian diatur oleh undang-undang. Hari ini kami percaya betul ketika persoalan yang hari ini kita sampaikan ini merupakan salah satu bentuk representasi dari masyarakat Kabupaten Sabuara Jua, yang dimana bayangkan Bapak Ibu sekalian, anggaran sebesar 35 miliar kalau dilakukan secara baik mungkin itu sudah menciptakan yang namanya kesejahteraan di Kabupaten Sabuara Jua. Namun ingat, pada dasarnya hari Kabupaten Sabuara Jua telah mengalami yang namanya persoalan di mana telah menjadi sebuah deklarasi daripada persoalan ekonomi. Ini yang menjadi titik kali bahwasannya telah terjadi praktek KKN yang kemudian dilakukan di bangsa ini, terkhususnya wilayah Indonesia Timur. Karena kita tahu kefokusan KPK terlalu melirik kepada persoalan yang terjadi di pusat, dalam hal ini wilayah-wilayah sentral. Padahal kita tahu secara undang-undang KPK diatur dalam menangani setiap persoalan praktek korupsi mulai dari Sabang sampai Merauke. Yang hari ini kita mendatangi KPK jelas bahwasannya ini merupakan peran KPK yang menjadi pertanyaan besar, di mana kinerja KPK secara baik oleh masyarakat Indonesia, di mana peran penegak hukum yang kemudian ingin melaksanakan yang namanya satu. Kalau kita bicara soal hukum, ada 3 poin penting yang kemudian itu perlu kita tanyakan kepada pihak penegak hukum. Hari ini cuma 1 poin yang kita tanyakan, yaitu di mana kepastian hukum yang kemudian secara jelas kalau bicara negara hukum ada 3 poin besar yang kemudian itu kita laksanakan. Yang pertama soal bagaimana kemanfaatan hukum, bagaimana tujuan hukum, dan bagaimana kepastian hukum. Hari ini kita mempertanyakan soal kepastian hukum yang hari ini ditanyakan oleh masyarakat Kabupaten Sabuara Jua terkait tentang praktek pelanggaran hukum yang kemudian dilakukan oleh mantan bupati pada saat tahun 2015 ya saudara-saudara sebangsa dan saudara, 2011-2016, yang dimana telah terjadi dugaan kuat kami bahwasannya, bayangkan dengan hasil pengauditan BPK ada bukti otentik yang kemudian itu menjelaskan secara rinci ada penyelewengan anggaran yang kemudian itu dilakukan oleh mantan bupati tersebut. Dan setelah kasus ini kemudian dilimpahkan oleh pihak penegak hukum yang punya kewenangan di situ, dalam hal ini Kejaksaan di daerah Provinsi NTT,
mereka melakukan tahap penyelidikan dan sampai penyidikan. Namun ketika ada aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Saburai Jua, mereka menyampaikan respon pihak kejaksaan di sana dengan menyampaikan kepada masyarakat begini, Bapak Ibu sekalian, tenang saudara-saudara, kita akan melakukan upaya keseriusan kami dalam menjalankan yang namanya prinsip bernegara hukum dengan baik seperti apa. Kita akan menuntaskan persoalan ini. Bayangkan dari 2015 sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, di mana peran penegak hukum yang kemudian secara aktif. Makanya kita cuma bilang bahwasannya ini kasus sama, perannya paling besar adalah KPK. Kami percaya KPK karena sudah beberapa kali KPK telah menorehkan prestasi terbaik dalam menuntaskan persoalan praktek korupsi di bangsa Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Buru Selatan, yang dimana dalam menetapkan saudara Agung Sudarsono sebagai terpidana pada saat itu. Kami apresiasi karena ini mungkin menjadi salah satu terbaik dari KPK. Hari ini kita mau ketika Kabupaten Saburai Jua KPK bisa memanggil dan memeriksa beberapa oknum-oknum yang kemudian sampai hari ini sengaja dibiarkan oleh pihak penegak hukum di daerah provinsi NTT. Pada dasarnya kehadiran kami di sini, substansi daripada gerakan yang kemudian kita bangun adalah bagaimana aspirasi ini kemudian didengar dan dilaksanakan oleh KPK. Kemudian kita tahu bahwasannya kita kedatangan seorang pucuk pimpinan KPK baru, Bapak Nawawi, yang sungguh kami hormati. Bapak tahu tidak soal tentang independensi daripada satu lembaga penegak hukum, terkhususnya KPK. Sempat KPK kemarin 2023 dicoreng independensi KPK. Mantan pucuk pimpinan KPK Bapak Firly Bahuri telah melakukan praktek yang kemudian itu melanggar kode etik daripada pihak penegak hukum, sehingga beliau ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus pemerasan. Hari ini masyarakat hampir sebagian besar hilang kepercayaan terhadap fungsi KPK dalam menegakkan yang namanya prinsip bernegara hukum itu. Maka kami percaya betul kedatangan Bapak Nawawi diberikan kepercayaan besar oleh masyarakat Indonesia melalui kepercayaan negara dan kemudian ditetapkan sebagai pucuk pimpinan KPK. Kami percaya mungkin beberapa kasus-kasus besar yang kemudian menjadi mangkrak, menjadi ketidaklanjutan pihak penegak hukum, mungkin Bapak Nawawi bisa menyelesaikan daripada kasus-kasus ini. Salah satunya ini kasus yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kalau kita melihat anggaran sebesar 35 miliar, ini anggaran bansos lagi, Bapak Ibu sekalian. Ngeri Pak, ini anggaran bantuan sosial yang memang kalau dalam skala kita mengamati secara hukum, anggaran semacam ini pelaku-pelakunya harus kemudian dituntaskan. Karena kita tahu peran KPK bukan saja bicara bagaimana menetapkan seorang terpidana atau seorang pelaku dalam sebagai terpidana dan kemudian dibicarakan, bukan saja itu. Tapi KPK bagaimana bisa mengembalikan anggaran sebesar 35 miliar dikembalikan oleh negara. Kita akan tahu teman-teman bahwasannya kasus ini sudah terlalu sangat meresahkan, saudara-saudara. Oleh sebab itu, ini baru aksi pertama yang kami lakukan di KPK. Itu akan ada aksi-aksi selanjutnya ketika tidak ada tindak lanjutan. Betul? Kita akan tabrakkan aksi, kita akan turun dengan masa yang dimasukkan komprehensif, kita akan duduki KPK yang ketika kemudian tidak ada tindak lanjutan dan surat yang disampaikan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, perjalanan kita masih panjang. Jangan pernah lelah perjuangkan barang ini. Kita akan tetap mengawal barang ini sampai dengan titik darah yang bisa. Sepakat? Ini menyangkut dengan hajat hidup ribuan orang, bukan hanya satu dua orang, bukan ratusan orang. Nah, kawan-kawan semuanya, selanjutnya kita akan bergegas ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Saburai Jua dari Timur Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teman-teman semua, Aliansi Peduli Keadilan ini terdiri dari Ikatan Keluarga Besar Saburai Jua Jabodetabek dan juga BEM Nusantara NTT. Hari ini hadir menyampaikan aspirasi dari NTT. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa kasus ini merupakan kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTT sejak 2018 silam. Di mana mereka mulai lakukan penyelidikan. Kemudian di saat yang sama
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI, mereka mendapat temuan dalam penyaluran bansos ini terjadi penyaluran anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan alias dugaan korupsi. Teman-teman semua, kasus ini sudah bergulir di Kejaksaan Tinggi NTT sejak 2016 silam. 370 orang saksi sudah diperiksa. Bahkan teman-teman, kasus ini sudah selesai penyidikan dan tinggal melakukan gelar perkara penetapan tersangka dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk segera disidangkan. Tetapi apa yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi NTT terkait kasus bansos ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, alias stagnan atau tidak berjalan alias mati di tempat. Maka perlu kami tegaskan dan sampaikan ke Kejaksaan Agung bahwa pihak-pihak Kejaksaan Tinggi NTT, tim investigasi khusus yang menangani perkara ini, mereka hanya janji tinggal janji. Izin Pak Ketua, komentarnya sedikit dari BEM Nusantara Timur ya, dalam rangka aksi, bagaimana komentarnya? Baik, terima kasih rekan-rekan media semua yang sudah hadir meliput agenda kami hari ini. Perlu saya sampaikan, kami dari Aliansi Peduli Keadilan yang terdiri dari BEM Nusantara NTT dan Ikatan Keluarga Besar Saburai Jua di Jabodetabek. Kehadiran kami di Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan kasus yang sementara diproses di Kejaksaan Tinggi NTT sejak 2018 silam dan sudah selesai penyidikan, tetapi sampai hari ini belum ada titik terang. Nah, Kejaksaan Tinggi NTT hanya berjanji. Nah, kami tadi sudah sampaikan, saya sampaikan pengaduan, kemudian kita sampaikan kronologis kasus dengan data-data yang kami pegang, kami sudah serahkan ke KPK dan alhamdulillah mereka menerima pengaduan kami dari masyarakat, dan tentunya kita akan mengawal barang ini sampai dengan KPK turun. Kita minta KPK untuk turun lakukan supervisi kepada pihak lembaga-lembaga tertentu yang mengadu perkara ini dengan kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan sesuai dengan undang-undang. Oke, Bang, perkara ini apakah sudah masuk ke Kejaksaan NTT sendiri? Sudah pernah melaporkan ke sana? Siap, izin. Terkait dengan kasus ini, kami sudah kawal dari 2023 lalu di Kejaksaan Tinggi NTT. Jadi sebenarnya bukan perjuangan yang baru, hanya saja keresahan kami karena Kejaksaan Tinggi NTT tidak menyelesaikan perkara ini, sehingga kami minta ke KPK untuk turun lakukan supervisi. Bukan hal yang baru. Kalau boleh tahu siapa aja dugaan yang dimaksud? Ya, tentu dugaan kami adalah merupakan pejabat-pejabat utama di Kabupaten Saburai Jua yang saat itu berkuasa. Dalam hal ini dugaan kami adalah tidak terlepas dari mantan bupati, kemudian pejabat-pejabat utama yang menyalurkan bansos ini. Karena sejauh ini sudah 370 orang saksi yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi. Nah, di sini kan disebutkan baksos. Baksos apa aja? Bansos apa aja yang dikorupsi sendiri? Bansos ini kan berupa uang dan sejenisnya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung di daerah. Tapi kemudian bansos ini dilep oleh orang-orang tertentu dan ada temuan BPK. 2015 itu ada temuan BPK loh. Nah, sehingga kami sangat yakin bahwa ini benar-benar korupsi, sehingga harus tidak ada. Dan hasil tadi pertemuan tadi bagaimana, Bang? Kita sudah serahkan, kita punya tuntutan, kronologis perkaranya, pengaduannya, dan kita dari aliansi akan terus berkoordinasi dengan pihak KPK untuk selanjutnya KPK turun tangan. Oke, siap. Nah, harapannya, Bang, dengan aksi ini apa yang diinginkan untuk dari KPK ini? Ya, harapan kita dengan langkah yang sudah kita ambil ini, melakukan demonstrasi di KPK ini, kita minta harapan kita adalah bagaimana KPK untuk turun melakukan investigasi, melakukan supervisi sesuai dengan kewenangannya, dan kami berharap KPK kalau perlu turun langsung ke NTT untuk menyelidiki perkara. Oke, siap. Terima kasih Bang Emak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, and share YouTube Indonesia Jurnalis, dan terus ikuti tayangan kami setiap hari. Terima kasih.